Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martial Fact chapter 5776. Di sini diceritakan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mewujudkan klan Tinta yang sedang bertarung. Tak satu pun dari mereka yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Yang mereka tahu hanyalah bahwa sungai aneh tiba-tiba muncul diikuti oleh hilangnya pesodanya Lord Klan Tinta. Di tempat di mana mata semua orang berkumpul, hanya tubuh bayangan petir yang menyampar dan kilat dan berubah menjadi bola petir. Dengan raungan ia membuka mulutnya dan menggigit penguasa wilayah Klan Tinta di dekatnya. Penguasa wilayah hanyalah penguasa wilayah yang dipromosikan, jadi ketika dia lengah, dia digigit oleh bayangan guntur, tunturpan meledak dan kilat menyambar. Menyebabkan penguasa wilayah gemetar hebat dan ketakutan, tintanya menghilang. Tundra Shadow menggigit dengan keras, langsung menggigit setengah dari tubuh penguasa wilayah ini. Dan ekspresi jijik ia meludahkan tubuhnya yang patah dan meraung. Lihat bagaimana Tuan ini menggigit kalian semua sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba bergabung ke dalam kehambaan dan muncul kembali di depan seorang penguasa wilayah, membuka mulutnya yang berdarah yang berisi kolam petir. Ia menggigit dengan keras. Tundra Shadow sangat kuat. Jika tidak ketika Yangke pertama kali menemukannya, itu tidak akan mampu bersaing dengan beberapa penguasa wilayah Klan Tinta dengan sendirinya. Di kedalaman sungai tak berujung, ia telah menelan sejumlah besar kekuatan Great Dao yang sesuai dengan tubuhnya yang hampir meledak. Sekarang kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin tuan wilayah promosi Pelaka menjadi lawannya? Dalam sekejap mata, dua penguasa wilayah telah kehilangan nyawa mereka. Dia telah menghilang tanpa jejak dan meluncurkan serangan yang menggelegar. Metode tak terduga semacam ini benar-benar sulit untuk dijaga. Para masyarakat Klan Tinta semuanya terkejut, sementara pihak maras manusia bersemangat. Mereka semua menyadari bahwa bala bantuan telah tiba dan bahwa bala bantuan ini sangat kuat. Belum lagi Kaisar Agung bayangan guntur yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri di medan pertempuran domain besar. Bahkan sosok yang baru saja muncul jelas bukan orang lemah. Jika tidak, dia mungkin baginya untuk menarikkan pesona Yaralot. Di sisi lain ada beberapa masyarakat manusia yang mengenali sungai ruang waktu yang ikonik. Zantian He, Gyeongsi, Chi, Lue Fei, dan yang lainnya semuanya secara pribadi melihat Yang Kai menggunakan sungai ini. Jadi bukan mungkin mereka tidak tahu dia telah tiba. Orang yang telah menyergap pesona Yaralot dan membawanya ke sungai ruang waktu barusan adalah Yang Kai. Sebelum ini mereka agak bingung mengapa Yang Kai, yang merupakan pengasuh dari semua keributan ini, tidak menunjukkan dirinya. Pada saat ini hati mereka akhirnya menetap. Yang Kai telah tiba. Meskipun itu hanya seorang pria dengan macan tutul, itu memberi semua orang kepercayaan diri yang besar. Di medan perang, Tundra Shadow berputar di sekitar sungai ruang waktu dan menggigit beberapa penguasa wilayah sampai mati, tetapi itu dikirim terbang oleh Raja Semu yang bergegas untuk membantu. Tundra Shadow memutarkan setengah udara dan ketika pesona Yaralot bergegas untuk menghabisinya, ia itu menghilang ke dalam kehambaan. Tujuannya sangat jelas, itu adalah penguasa wilayah Klan Tinta. Bahkan Yang Kai bukanlah tandingan dari pesona Yaralot, apalagi itu memaksa melawan itu hanya mencari kematian. Namun dengan mengandalkan kemampuan ilahi bawaannya sendiri dan metode ofensif yang kuat, ia mampu membunuh semua master penguasa wilayah yang dipromosikan. Ini juga tujuan Yang Kai, mencoba untuk mengurangi tekanan di sini. Namun segera setelah itu, Tundra Shadow tidak dapat melakukan apa-apa. Klan Tinta memiliki banyak pesona Yaralot dan setelah menderita beberapa kerugian, Tero Delirot dengan cepat membentuk formasi pertempuran, sehingga sulit bagi Tundra Shadow untuk mendapatkan apapun. Selain itu, di bawah pengawasan begitu banyak masyarakat Klan Tinta, bahkan kemampuan ilahi bawaannya tidak dapat menyembunyikan sosoknya, memungkinkan mereka untuk menemukan keberadaannya. Setelah disambar beberapa kali oleh pesona Yaralot, petir di sekitar tubuh Tundra Shadow meredup secara signifikan. Memutar kepalanya, mata kuningnya menatap sungai ruang waktu yang bergejolak saat dia dengan cepat melarikan diri, berteriak, "Bos, selamatkan aku. Jika kamu tidak keluar sekarang, saya khawatir saya akan menjadi macan tutul yang mati." Di belakangnya beberapa pesona Yaralot mengejarnya, dan ada juga beberapa master Klan Tinta yang membombardir sungai Budget Team dengan gila-gilaan. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan atau siapa yang menggunakannya, mereka tetap musuh, jadi bertarunglah dengan benar. Goncangan keras sungai waktu berasal dari serangan eksternal dan konflik internal. Setelah Yang Kai memanggil sungai ruang waktu dan menarik pesona Yaralot yang seperti sapi ke dalamnya, dia segera bergegas masuk kecepatannya dengan sangat cepat sehingga banyak orang bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Di sungai ruang waktu, ia memiliki keuntungan alami. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengendalikan segala sesuatu di dalamnya seperti di alam semesta kecil, di sungai ini ia memiliki keunggulan mutlak.
Ketika dia berhadapan dengan pesutra laut bernama Mengkwe, dia telah menggunakannya sungai ruang waktu, tetapi sayangnya Mengkwe telah melarikan diri. Namun pada saat itu sungai ruang waktu hanyalah sungai sederhana. Pada saat ini sungai ruang waktu dipenuhi dengan kekuatan 3000 tahu besar. Dan tahu besar yang berkembang menyatu menjadi banyak arus bawah yang membentuk berbagai misteri. Membaginya menjadi yin dan yang, mengubahnya menjadi 5 elemen, melahirkan myriad great chaos, mengembalikan mereka ke primal chaos, menyerang musuh mereka sampai mereka pusing. Yang menyembunyikan dirinya dan menunggu kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Pada saat yang sama, Lord Shadow berteriak minta tolong. Semua orang jelas merasakan aura kuat yang tiba-tiba runtuh dari sungai yang bergelombang. Pada saat berikutnya, sosok muncul dari ombak memegang mayat di tangannya. Master Klan Tinta semua terkejut. Hanya dalam waktu singkat, salah satu pesutra laut Klan Tinta telah jatuh. Meskipun ada banyak pesutra laut di pihak Klan Tinta, tidak satupun dari mereka yang jatuh setelah melawan Human Race begitu lama. Tapi sekarang ada satu. Melihat kembali ke pemuda yang berdiri di sungai, ekspresinya dingin. Dia dengan santai membuang mayat ke tepi tangannya. Yang Kei, salah satu Master Klan Tinta, memanggil, akhirnya mengenali wajah orang ini. Yang Kei, Munaye, yang menekan Qiang Qiao yang akhirnya membentuk arena marah, berteriak dengan ekspresi serius. Kali ini setelah memasuki dunia tunggu alam semesta, dia telah memperoleh kesempatannya sendiri dan benar-benar telah menembus ke tingkat Royal Lord. Bahkan luka sebelumnya sebagian besar telah sembuh. Awalnya dia berpikir bahwa jika dia bertemu Yang Kei kali ini, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya dan menyelesaikan masalah terbesar ini sepenuhnya. Tapi sekarang sepertinya Yang Kei juga memiliki peluang sendiri. Yang Kei saat ini jauh lebih kuat daripada terakhir kali mereka berpisah. Sungai anak ini jelas merupakan metode baru yang dipahami pihak lain, tetapi dia belum pernah melihatnya digunakan sebelumnya. Di atas itu, dia sekarang bisa menjadi ancaman fatal bagi Master Pesutra Laut. Inilah yang paling dikhawatirkan Munaye. Meskipun dia telah membunuh Diwu sebelumnya, ada terlalu banyak kebetulan pada saat itu, dan itu bukan manifestasi dari kekuatan Yang Kei. Diam-diam terkejut, Yang Kei sudah lama mencapai puncak orde ke-8. Berbicara secara logis, tidak ada harapan baginya untuk maju lebih jauh dan ke dalam kehidupan ini. Tetapi dengan kekuatannya yang telah tumbuh begitu banyak, orang seperti itu memang merupakan ancaman besar bagi Klan Tinta, jadi mereka harus menyelamatkannya sesegera mungkin. Dia diam-diam bersuka cita bahwa ketika dia berurusan dengan Yang Kei tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jika tidak, dia akan mengalami nasib yang sama. Lagi pula, dia tidak lebih dari pesutra laut saat ini. Bocah kecil, kamu akhirnya datang. Dibandingkan dengan suasana berat Munaye, Ouyang Li jauh lebih bahagia. Yang Kei belum menunjukkan wajahnya, jadi dia berpikir bahwa bocah ini telah mengalami semacam kemalangan, tetapi sekarang sepertinya dia tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Bocah kecil ini masih hidup dan menendang. Dan sekarang setelah dia membunuh Raja Pesutra, moral ras manusia telah meningkat pesat.